وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan insyaallah pada malam ini kitab min usul aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita di pembahasan terakhir al-khatimah, penutup kitab di halaman 42. Fadhal. Halaman 42. Ya. Belum ya? Taib. Setelah kita kaji tentang 9 prinsip, di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian Syekh di sini menutup kitabnya dengan membahas sifat-sifat orang yang berakidah ahli sunnah. Karena kalau akidah ini hubungannya dengan Allah. Nah, sekarang sifat-sifat secara umum, termasuk nanti sifat-sifat kepada sesama muslim. Ini bagaimana seorang yang memiliki akidah ahli sunnah. Kemudian beliau mengatakan, "Thumma hum ma' hadhihi al-usul allati marra dhikruha yatahallawna bi sifatin 'azimatin hiya min mukammilatil aqidah." Kemudian mereka, yakni ahli sunnah wal jamaah, ma' hadhihi al-usul, bersama dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip allati marra dzikruha, yang telah berlalu penyebutannya, maka mereka yatahallawna, berhias bisifatin, dengan sifat-sifat azimah yang agung. Nah, jadi seorang yang berakidah lurus sifat yang luhur yang agung, dan dia min akidah merupakan penyempurna dari akidah. Ya, ada orang yang akidahnya lurus namun akhlaknya belum, misalnya ada gitu. Sebenarnya itu bagian dari ketidaksempurnaan akidahnya gitu. Ya, sebenarnya, namun tidak sampai merusak. Hanya yakni kurang sempurna akidah seorang yang sudah lurus namun akhlak buruk. Nah, wa min a'dhami hadhihi sifat, dan diantara sifat-sifat yang paling menonjol, yang paling agung, yang paling penting, itu sama maknanya. Karena saya tidak membahas banyak di sini, hanya beberapa poin saja, sekitar 5 atau berapa sifat di sini. Ya. Yang pertama, annahum, perhatikan ikhwan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Jadi kita jangan apatis, jangan cuek kepada kemungkaran, jangan cuek kepada kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh saudara kita. Kalau ada orang tidak sholat, kita ajak. Kalau ada orang berbuat maksiat, terlebih-lebih apalagi yang paling dahsyat maksiat dari kesyirikan misalnya, atau maksiat-maksiat yang lain, maka kita cegah sesuai dengan kemampuannya tentunya. Ya, yang nanti disebutkan oleh Syekh di sini hadisnya, sesuai kemampuan saja. Kalau mampu dengan tangan cegah kemungkaran. Karena kita memiliki kekuasaan misalnya, boleh kita pakai kekuatan tangan. Tidak harus memukul tangan itu, tidak. Dengan tangan maknanya misalnya kita, sebagaimana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati Aisyah, di antara tirai beliau itu ada gambar makhluk bernyawanya, langsung fa hatakahu Rasulullah SAW, langsung dirobeknya oleh Nabi SAW. Nah, itu mencegah kemungkaran dengan tangan, langsung dirobek. Tapi bagi kita yang punya kekuasaan, lah kalau gambarnya orang lain, masa main robek saja, itu juga tidak boleh. Jadi kalau gambarnya anak istri kita di rumah yang melanggar misalnya, atau anak istri kita kerjanya nonton TV terus, TV-nya kita apa kan? Ya kita matikan gitu loh. Bukan dibanting begitu. Ya. Ya, itu yang dimaksud. Ya. Ala ma tujibu asy-syari'atu, atas apa yang diwajibkan oleh syariat. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu
ya, suatu kewajiban syariat. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada rukun Islam yang keenam, seandainya gitu, saking pentingnya ya, seandainya ada rukun Islam itu yang keenam, maka yang keenam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita kadang ada yang semangat namun salah gitu dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Semangatnya Masya Allah ya. Namun salah, tidak menggunakan kaidah. Harus menggunakan kaidah jemaah. Nah, insya Allah dalam pembahasan ini ada sebuah buku bagus para jemaah. Judulnya itu jadi semacam kaidah-kaidah ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya kita wajib tahu dulu mana yang munkar, mana yang ma'ruf. Karena kalau tidak tahu bisa jadi kita mencegah yang ma'ruf, memerintah yang munkar, bisa jadi. Seperti ada sekelompok kaum, giliran gereja dijaga, giliran pengajian dibubarkan misalnya. Ini kan amar munkar nahi ma'ruf. Karena dia tidak paham mana tauhid, mana syirik, mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Gitu. Terus yang kedua, amar nahi munkar sesuai dengan kemampuan. Yang tidak mampu dengan tangan jangan, akan timbul fitnah nantinya. Yang tidak memiliki kekuatan. Adapun bagi yang memiliki kekuatan penguasa misalnya, ya, sehingga di antara kita ada di antara saudara kita golongan yang menisbatkan kepada Islam sebuah ormas ya, dia beramal nahi munkar dengan cara-cara misalnya menghancurkan tempat-tempat maksiat misalnya, itu keliru. Karena bukan tugas dia, bukan tugas kelompok per kelompok, apalagi orang per orangan menghancurkan tempat maksiat yang bersifat itu adalah umum. Itu tugasnya negara, tugas ulul amri, tugas yang memiliki wilayah, kekuatan, kekuasaan. Kita hanya melaporkan mungkin, karena menimbulkan kerusakan. Ya. Amalan biqaulihi ta'ala sebagai bentuk pengamalan firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini surah Al-Imran sebagai dasar atas kewajiban di dalam syariat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, meminta yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Lalu wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dha'aful iman. Ya. Man ra'a, barang siapa yang melihat minkum di antara kalian munkaran, kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah mencegahnya biyadihi dengan tangannya. Maka robah maksudnya cegah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Maka lihat di sini luar biasa ya penggunaan bahasanya dalam hadis ini. Perhatikan jemaah, kata Nabi falyughayyirhu, maka robah. Artinya kalau kita melarang kemungkaran, harus yang memang bisa merubah yang munkar menjadi ma'ruf. Kalau tidak merubah bahkan bisa tambah munkar, maka nggak boleh. Atau kalau sama juga nggak boleh. Dicegah ini namun muncul kemungkaran yang sama, nggak boleh, sudah biarkan. Ya. Jadi harus yang mampu merubah. Fa ilam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu dengan tangan maka dengan lisannya. Nasihat. Nah, insyaallah rata-rata mampu. Sesama muslim saudara kita nasihat. Fa ilam yastati' fa biqalbi, kalau juga nasihat tidak bisa, segan, tidak enak, takut timbul fitnah, maka dengan hatinya ingkari, benci. Maksud ingkari dengan hati itu membenci gitu, membenci kemungkaran tersebut. Kita mengingkari, tidak suka, membenci, wa dzalika dha'ful iman, namun itu dan yang demikian itu selemah-lemah iman. Kata para ulama, kalau dengan hati saja itu sudah tidak mengingkari, dengan hati aja sudah tidak sanggup, maka bukan lemah lagi tapi tiada iman. Ya, maksud dari iman bukan berarti kafir juga, artinya iman yang sangat-sangat tidak sempurna orang seperti itu, apatis terhadap kemungkaran. Itu yang disebut dengan syaitan akhras, setan bisu gitu. Taib.
Lalu kata beliau, perhatikan ini perkara penting. Wa qulna ala ma tujibu wasyari'ah, dan perkataan kita, kata Syekh tadi, amar ma'ruf nahi munkar itu atas apa yang diwajibkan syariat. Artinya mencegah kemungkaran atau memerintahkan yang ma'ruf itu harus yang sesuai tadi dengan syariat. Karena banyak orang menisbatkan amar nahi munkar namun tidak sesuai, salah, bahkan timbul fitnah yang tadi itu tadi. Ya. Bahkan ada kelompok kaum, Syekh di sini mengatakan namanya Mu'tazilah, yang mana lumayan panas juga cuma. Ada kelompok namanya Mu'tazilah menjadikan dasar agama mereka itu amar ma'ruf nahi munkar salah satunya, dan dia punya 5 dasar. Jadi Mu'tazilah itu kelompok sesat yang mereka memiliki 5 prinsip dasar dalam agama mereka, atau dalam kelompok mereka 5 dasar itu. Kalau kita ini prinsip agama rukun Islam misalnya ya. Nah mereka rukun Islamnya itu ada 5. Pertama tauhid. Yang kedua al-manzilah bainal manzilatain. Yang ketiga infadul wa'id. Yang keempat al-adl, adil, dan yang kelima al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ada 5 dasar. Apa maksud yang 5 ini? Yang pertama tauhid. Maksud tauhid yakni mensucikan Allah dengan cara mengingkari sifat-sifat Allah. Karena kalau menetapkan Allah itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Dan secara umum kaum Mu'attilah ketika mereka menafikan sifat-sifat Allah, minimal ada 3 alasannya atau 3 dalil gitu. 3 alasan, 3 sebab kenapa kaum Mu'attilah mengingkari sifat-sifat Allah. Allah tidak punya sifat. Kenapa mereka seperti kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, termasuk kaum Asy'ariyah, dan yang sepaham seperti Kulabiyah dan Maturidiyah. Jadi kalau kita sebutkan ada 5 kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah. 5 kelompok ini yang paling masyhur ada 5. Pertama Jahmiyah, yang kedua Mu'tazilah, yang ketiga, yang ketiga bawah ini itu mengingkarinya tidak total. Jadi kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari sifat Allah itu total. Allah tidak punya sifat total sama sekali. Adapun yang 3 kelompok Asy'ariyah, Kulabiyah dan Maturidiyah ini mengingkarinya tidak total. Jadi mereka tetapkan yang masuk akal saja. Makanya mereka itu disebut kaum al-mutakallimun, al-mutakallimin atau ahlul kalam. Apa itu makna ahlul kalam? Kelompok yang menetapkan tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah perkara gaib dengan akal. Ya, seperti Asy'ariyah sendiri itu menetapkan sifat, 7 sifat itu karena yang 7 kata mereka masuk apa? Masuk akal. Sifat al-hayamah, hidupnya Allah, sifat iradahnya Allah, sifat al-ilmu, sifat maha mengetahuinya Allah, sifat as-sama' wal basar, sifat mendengar, sifat melihat, sifat al-kalam. Walaupun kalam pun penetapannya tidak seperti penetapan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah Allah itu memiliki sifat kalam, Allah maha berbicara, dan bicaranya Allah itu masmu'un, masmu' terdengar, dan terdiri dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Tapi kalau Asy'ariyah Allah sifat kalam namun kalam binafsihi. Allah maha berbicara namun berbicara pada dirinya sendiri. Berarti yang terungkapkan seperti dalam Quran itu Quran bukan kalamnya Allah, tapi Allah mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. Nanti yang mengungkapkan dari kalimat-kalimatnya adalah Jibril atau Nabi Muhammad sendiri. Jadi mereka ada khilaf apakah Jibril atau Muhammad. Kalau kita tidak, Allah memang berbicara dan terdengar oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu Al-Quran, huruf-hurufnya dari Allah, kalimat-kalimatnya, kata-katanya dari Allah kemudian terdengar. Sebagaimana ketika Allah berbicara dengan Nabi siapa? Wa kalamallahu Musa takliman. Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar perkataan, yakni betul terdengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah 7 sifat itu intinya mereka tetapkan bagi Allah karena masuk akal. Ya. Sebentar, ada berapa golongan tadi? 5. Yang 3 ini ikhwan, Asy'ariyah yang dimaksud yakni Imam Abul Hasan al-Asy'ari.
Ya. Adapun kalau Kulabi yang dimaksud Muhammad bin Muhammad Al-Kulabi. Nah, Al-Kulabiyah ini yang disandarkan kepada nama Muhammad bin Muhammad Al-Kulabi, ini yang mempengaruhi kepada akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari setelah taubatnya dari akidah Mu'tazilah. Jadi ternyata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu 40 tahun karena dia hidup dengan bapak tirinya Ali ibnu Ali Abu Ali Al-Jubai, bapak tirinya. Dan itu gembongnya Mu'tazilah. Hidup 40 tahun Mu'tazilah, lalu sadar taubat dari penafian sifat, menetapkan sifat namun yang masuk akal, tetap jadi masih terpengaruh dengan aklaniunnya. Karena terpengaruh dengan siapa tadi? Muhammad bin Muhammad Al-Kulabi. Berarti Kulabiyah itu seniornya siapa? Asy'ari atau Abu Hasan Asy'ari. Adapun Maturidi ngambil dari Imam Abu Hasan. Berarti kalau Maturidi itu juniornya. Maka tiga kelompok ini mana yang seniornya? Al-Kulabi, Muhammad Al-Kulabi, lalu Imam Abu Hasan, lalu Al-Maturidi. Nah, lima ini yang masyhur itu menafikan sifat. Nah, sebab atau alasan mereka menafikan sifat satu. Kalau menetapkan sifat, kata mereka, berarti menetapkan Allah itu berjasad. Kalau menetapkan sifat Allah punya wajah, berarti menetapkan maknanya Allah punya jasad, dan jasad adalah makhluk. Itu satu. Yang kedua kata mereka, jadi ini konsekuensi yang mereka buat. Konsekuensi ini mereka buat. Yang kedua katanya, konsekuensinya adalah kalau menetapkan sifat seperti yang ada dalam Quran tersebut, menetapkan secara hakiki, maka berarti maknanya menyerupakan dengan makhluk. Ini yang kedua, menyerupakan dengan makhluk. Ya, kalau mengatakan Allah misalnya mencintai, makhluk pun mencintai. Apalagi katanya kalau cinta itu datang dari orang yang memang butuh, sehingga nggak mungkin Allah membutuhkan. Suami cinta istri, istri cinta suami, ini saling membutuhkan. Allah tidak butuh terhadap makhluk, sehingga sifat-sifat seperti itu mereka ingkari. Karena berarti menyerupakan dengan makhluk. Yang alasan ketiga, karena niat mensucikan Allah. Niat mensucikan Allah dari segala kekurangan, karena menetapkan sifat konsekuensi tadi menyerupakan makhluk, dan makhluk penuh dengan kekurangan, berarti dalam rangka mensucikan Allah. Berarti niatnya baik tidak? Baik. Tapi kan niat baik saja tidak cukup. Kalau ada janda malam-malam kesepian, lalu kita niat baik misalnya sama janda itu, apakah niat baik loh jemaah, kasihan kesepian? Lah, itu haram, itu zina, naudzubillah. Atau ada orang mencuri demi menafkahi anak istri, niatnya baik, tapi caranya salah, maka niat baik saja tidak cukup. Nah, itulah tiga alasan mendasar mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Ya. Yang kedua, akidahnya Mu'tazilah apa? Prinsip dasar agama Mu'tazilah yang kedua, fi manzilah baina al-manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Apa maksudnya? Pelaku dosa besar menurut mereka itu tidak muslim, tidak kafir, tapi di antara satu hukum, di antara dua hukum, tidak muslim, tidak kafir. Ya, ini vonis di dunia. Kalau menurut antum ahlus sunnah, apa menurut antum ya ahlus sunnah? Kalau ada orang Islam berzina, apa status orang ini? Kalau ada orang Islam berzina, mabuk, mencuri, bukan melakukan maksiat selain kesyirikan, apa status orang ini? Kalau menurut Mu'tazilah tidak muslim, tidak kafir. Menurut Mu'tazilah tidak muslim, tidak kafir. Sesat, tentu ini sesat. Kok ada vonis tidak muslim, tidak kafir? Terus apa? Tidak laki, tidak perempuan. Apa LGBT? Apa menurut antum sekarang? Kalau ada orang Islam berbuat maksiat, Ahlus Sunnah, tetap muslim, tetap mukmin, namun kurang imannya. Atau dengan ungkapan lain, mukmin bi imanihi, fasik bi maksiatihi. Dengan ungkapan lain, mukmin dia sebab imannya tetap ada, namun dia fasik juga karena maksiatnya. Ini yang disebut dengan oleh para ulama atau vonis yang lain, atau istilahnya hukum menghukumi muslim seperti ini, kata para ulama, al-fasikul milli, al-fasiku al-milli. Milli artinya dari kata milah. Apa milah artinya?
agama, yakni fasik namun masih ada dalam koridor agama, tidak keluar dari agama Islam. Karena fasik ada dua, ada fasik yang keluar dari agama, fasik yang menyebabkan keluar dari agama. Karena fasik maknanya apa? Melakukan kemaksiatan, keluar dari ketaatan. Ada yang menyebabkan keluar dari agama, ada yang tidak. Orang yang menyembah berhala fasik, dan itu fasiknya apa? Atau orang yang doa kepada ahli kubur itu fasik. Orang yang minta-minta kepada ahli kubur fasik itu. Orang Islam yang minta-minta kepada ahli kubur itu fasik. Namun fasik yang besar, fasik yang keluar dari Islam. Adapun orang yang mabuk, berzina fasik juga, namun fasik yang tidak keluar. Maka disebut oleh ulama al-fasiqu al-milli. Jadi dari kata millah, yang nisbah kepada millah. Jadi fasik namun masih dalam koridor agama. Berarti ada tiga ungkapan ya. Tiga ungkapan. Satu apa? Muslim yang kurang imannya atau mukmin yang kurang imannya, atau yang kedua mukmin karena keimanannya, fasik karena kemaksiatannya. Atau yang ketiga disebut al-fasik al-milli, orang fasik yang masih dalam agama. Ini tidak keluar dari agama. Terus akidah Mu'tazilah yang ketiga apa tadi ikhwan? Infadul wa'id. Infadul wa'id artinya ancaman. Wa'id itu ancaman Allah itu harus terlaksana. Artinya kalau ada orang berzina lalu belum tobat dan mati, maka dia harus masuk neraka. Kalau menurut antum ada orang berzina mati tidak tobat atau belum tobat mati, menurut antum ahli sunnah bagaimana? Kalau menurut Mu'tazilah itu orang yang berzina harus masuk neraka. Gak bisa ndak, karena Allah ngancam kan, siapa yang berzina neraka. Maka ancaman itu harus terjadi. Maka kalau menurut mereka orang berzina, orang berbuat dosa dan maksiat belum taubat, mati, ya sudah neraka. Dan mereka meyakini nggak ada kamus mereka nggak ada orang kalau sudah neraka keluar, nggak ada. Kalau neraka ya kekal. Itu mereka. Nah sekarang antum ahli sunnah, kalau ada orang berzina mati belum taubat, apa statusnya orang ini? Apa yang nasib jadi akhirat? Hah? Jangan ragu. Ini pelajaran-pelajaran yang harus sudah tahu di luar kepala. Bagaimana akidah ahli sunnah tentang pelaku dosa besar, bagaimana menurut Murji'ah, bagaimana menurut Khawarij dan seterusnya. Ini akidah dasar. Jadi kalau menurut kita ahli sunnah, orang tersebut tahtal masyiah, insya adabahu wa insya ghafarolah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah siksa karena sebab dosanya, namun nanti akan keluar dari neraka, atau bisa jadi Allah ampuni dengan rahmat Allah atau dengan sebab syafaat. Makanya Mu'tazilah percaya tidak dengan syafaat. Maka ikhwan, ahli bid'ah ketika satu kesesatan dalam satu bidang bid'ah, dia akan merembet. Pertamanya dia hanya masalah vonis orang berbuat maksiat, terus merembet tidak ada syafaat. Karena kalau syafaat itu ditetapkan ada, akan apa? Akan menghancurkan madhabnya. Jadi walaupun itu hadis, mereka tolak. Cara menolak dalil ahli bid'ah itu pertama imma ditakwil, ya, imma hadisnya dikatakan lemah, atau imma dikatakan itu hadis ahad walaupun sahih. Dan itulah kerjaannya Mu'tazilah. Ya, dan itu kesesatan jemaah. Artinya hadis ahad kalau urusan akidah kita tolak walaupun sahih. Ini pernyataan tidak pernah diucapkan oleh ulama, satupun ulama tidak ada yang mengatakan demikian. Hanya kaum Mu'tazilah yang mengucapkan demikian dan yang meyakini demikian. Para ulama kita memilah-milah cara datangnya hadis kepada kita itu, ada yang dengan cara orang banyak, ada yang caranya hanya 1, 2, 3 orang saja. Memilah-milah itu bukan untuk ditolak atau diterimanya sebuah hadis, karena menolak hadis itu dengan kaidah-kaidah yang lain, bukan sedikit banyaknya periwayat. Jadi ada hadis mutawatir diriwayatkan orang banyak, ada yang tidak mutawatir diriwayatkan hanya 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Berarti mutawatir itu lebih dari berapa orang? Mutawatir itu ya, lebih dari 3 orang. Karena kalau 1 orang saja masih disebut hadis ahad, 2 orang masih disebut hadis ahad, 3 orang pun masih disebut hadis ahad. Yang 1 orang disebut hadis ahadnya itu hadis ahad al-fard,
hadis farad namanya. Yang 2 orang hadis aziz, dan yang 3 orang diriwayatkan itu namanya hadis masyhur. Jadi ahad ada berapa macam? 3. Yang 1 orang saja meriwayatkan disebut hadis fard. Fard itu menyendiri. Contohnya hadis apa, ikhwan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis, subhanallah. Itu hadis bercerita tentang apa, ikhwan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hah? Ya maksudnya bahasanya akidah atau ibadah? Dua-duanya. Niat. Masalah ikhlas tidak ikhlas itu urusan akidah. Masalah sah tidak sahnya ibadah, masalah niat itu masalah ibadah. Lah kok bisa ditolak? Ya, padahal itu adalah akidah. Itu juga berarti kontradiksi dengan pernyataannya orang Mu'tazilah ini. Jelas ya, kawan? Jadi Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang berbuat dosa itu harus disiksa, dan mereka meyakini kekal di neraka sebagaimana kaum Khawarij juga. Terus akidah yang keberapa? 4. Yang keempat apa tadi? Al-adl, adil. Nah, maksud adil itu menolak takdir yang menyatakan bahwa perbuatan hamba Allah yang menciptakan. Jadi kalau akidah yang benar tentang perbuatan hamba adalah Allah yang menciptakan. Ini akidah yang benar. Dan itulah nasnya Al-Quran. Dan itulah ahli sunnah. Adapun menurut Mu'tazilah, mereka enggak mau menerima ini. Bagaimana perbuatan hamba Allah yang menciptakan? Lah kalau hamba berzina, kita katakan iya, Allah yang menciptakan. Namun yang berbuat zina hamba. Namun perbuatan sang hamba Allah yang menciptakan. Namun yang melakukan zina hamba. Dan Allah turunkan wahyu, zina jalan ke neraka, enggak zina yang meninggalkannya jalan ke surga. Allah berikan wahyu. Sehingga nanti orang di akhirat enggak akan protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya neraka? Ya, kenapa saya kok masuk neraka? Gitu. Kata Allah, kan berzina itu hukumnya haram. Sudah ada dalilnya, sudah diturunkan Nabi, Rasul, ada kitab-kitab. Jadi enggak bisa lagi manusia nanti protes kepada Allah karena Allah sudah menegakkan hujah dengan diutusnya para rasul. Apalagi dengan berkembangnya internet, tambah iqamatul hujah itu. Enggak ada lagi orang enggak tahu agama Islam, enggak tahu kebenaran, enggak tahu jalan surga karena di internet sudah. Ya karena ya Allah, dulu saya di dunia kalau lihat internet hanya main TikTok saja ya Allah. Enggak buka ilmu, enggak buka kajian-kajian, hanya TikTok. Ya. Sekarang coba lagi viral itu ya, yang nyanyinya sambil nyengir itu malah lagi viral. Tapi kalau ustaz ceramah tidak ada yang viral begitu sampai jutaan followers, nggak ada. Coba lihat followernya ini siapa namanya, Ihya Usunnah ini berapa? Paling 17 followernya. Coba lihat. Tapi kalau TikTok main-main ngawur, pokoknya Masya Allah. Ya itu salah sendiri. Padahal di internet sudah ada banyak ilmu para ulama, kajian kitab, kajian-kajian akidah banyak di internet. Ya. Maka para suami perhatikan, antum ngasih sama istri pulsa, kuota itu, lihat istri itu buka apa. Berdosa loh kalau antum tahu nggak dibiarkan saja. Dan istri kita kadang ngumpet-ngumpet juga. Lagi apa Mi? Ya ini loh, niat ya chatting, lihat apa dagangan, tapi ternyata TikTokan. Naudzubillah. Taib jemaah. Jadi kata mereka, kalau menyatakan perbuatan hamba Allah yang ciptakan berarti dolim. Makanya kalau kami tidak berbuat dolim sama Allah, tapi kami mengatakan adil. Nah jadi adil di situ apa maknanya? Mengingkari takdir. Dan yang keberapa? Kelima apa tadi? Al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini yang dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah di sini. Jadi amar ma'ruf munkar menurut Mu'tazilah itu apa? Beliau mengatakan khilafan lil mu'tazilatil ladzina yakhrujuna bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar amma tujibuhu syariah. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mereka keluar ya atau yukhrijuna, boleh mengeluarkan amar ma'ruf nahi munkar dari apa yang diwajibkan oleh syariat, yakni tidak sesuai syariat. Fayarauna, maka mereka berkeyakinan
atau mereka memandang annal amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, bahwasanya amar nahi munkar, ya, menurut mereka huwa apa? Kalau menurut antum amar nahi munkar adalah apa? Mendakwakan tauhid, melarang syirik, itu amar nahi munkar. Memerintahkan orang berpegang dengan sunnah, melarang orang berbuat bid'ah, itu amar nahi munkar. Memerintahkan orang taat dan melarang maksiat, itu amar nahi munkar menurut antum. Tapi menurut Mu'tazilah apa? Memberontak kepada ulati amril muslimin, memberontak kepada penguasa kaum muslimin, idartakabu maksiatan wa in kanat dunal kufri. Yani memberontak kepada penguasa yang jatuh kepada maksiat walaupun maksiatnya penguasa itu bukan kekufuran. Kan penguasa yang boleh diberontak itu kalau jatuh kepada kekufuran, itu pun dengan syarat. Dua syaratnya. Boleh kita memberontak penguasa dengan dua syarat. Penguasa muslim loh. Dengan dua syarat. Syarat pertama, penguasa benar-benar jatuh kepada kufran bawahan. Yang jelas-jelas kekufurannya. Bukan lagi syubhat, bukan lagi kira-kira, jelas. Ya. Kemudian syarat kedua, ketika dilengserkan, diberontak, maka akan timbul kemaslahatan dan tidak banyaknya korban, pertumpahan darah. Dan tentu kita sudah menyiapkan, ya. Nah, kalau sekarang apa yang terjadi? Pemberontakan yang terjadi sekarang tidak terpenuhi syarat-syarat ini. Di antara syaratnya adalah kemampuan, kudrah, kekuatan, ya kawan. Lawang pisau dapur melawan tank. Memberontak penguasa, kekuatannya cuma pisau dapur. Ya, fitnah yang terjadi. Pemerintah akhirnya apa? Ngamuk penguasa tersebut, akhirnya memporak-porandakan rakyatnya sendiri, membunuh rakyatnya sendiri, mengalirkan darah rakyatnya sendiri akhirnya. Karena penguasa tersebut akan melawan tentunya. Ya. Taib. Nah, jadi kata Syekh, yang namanya amar ma'ruf munkar versi al-Mu'tazilah apa itu? Al-khuruju 'ala wulati amril muslimina idza irtakabu ma'siyatan wa in kanat dunal kufri. Fa ahlu sunnah wal jamaah, adapun ahlu sunnah wal jamaah yaruna, berkeyakinan, ya, munasahatahum fi dzalika dunal khuruj alaihim. Adapun ahli sunnah, amar ma'ruf kepada penguasa itu bagaimana? Yaitu dengan menasihatinya tanpa melakukan pemberontakan, khuruj, ya. Dan khuruj itu ada dua, jemaah. Al khuruj yani bil fi'l, dengan aksi, dan juga ada al khuruj bil lisan, memberontak itu dengan lisan, yakni mencela, mencaci, mencercak penguasa di hadapan kaum muslimin, di mimbar-mimbar, itu khuruj. Karena efek buruknya fitnah itu tetap sama saja, ya. Bisa jadi bahkan dengan lisan inilah yang paling berbahaya, memprovokasi kepada rakyat untuk benci kepada penguasanya. Maka antum hati-hati. Memang mungkin bisa jadi hati ini, ya, namanya perasaan. Maka kalau agama mengikuti atifiyah, mengikuti perasaan, itu yang terjadi, kerusakan. Kita mengikuti wahyu para jamaah. Apa nasihat para ulama kita terkait penguasa yang zalim, mensikapi penguasa yang zalim, ya. Maka tetap bersabar sampai Allah memberikan, yakni kemenangan, pengganti yang baik karena kesabaran. Coba antum kalau dapat musibah, ketika sabar Allah ganti yang lebih baik. Dan ketika penguasa zalim, dan ini juga bentuk musibah, sabar, Allah ganti yang lebih baik. Namun ketika dia al-zaza', ketika dia berkeluh kesah, ini dia memberontak, ya, marah-marah, teriak-teriak, maka yang timbul adalah justru kerusakan yang lebih besar. Terus, wa dzalika li ajli jam'il kalimat, dan hal itu, nasihat seperti itu dalam rangka demi menjaga persatuan, wal ibtiad anil furqati wal ikhtilaf, dan menjauhkan dari perpecahan dan perselisihan. Ya, lihat negeri Suriah itu yang terjadi ketika memberontak kepada penguasa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam rahimahullah, la'allahu la yakad yu'raf ta'ifatun kharajat ala di sultan ila wa kana fi khurujiha min al-fasadi akthar min alladhi fi izalatihi. Nah, hampir-hampir diketahui secara pasti sekelompok manusia ketika kharajat, ketika memberontak ala di sultan kepada penguasa, illa kecuali, wa kana fi khurujiha kecuali pada pemberontakan tersebut, minal fasadi aksar
kerusakannya justru akan lebih besar minaladzi fi izalati, daripada melengsarkan penguasa tersebut. Yakni hidup dengan penguasa yang zalim dan kita bersabar dengan penguasa yang zalim daripada memberontak yang timbul kerusakan yang timbul lebih besar daripada kita kerusakan ketika dipimpin penguasa yang zalim. Contohnya kita zaman dulu, di zaman Pak Harto, dianggap Pak Harto koruptor dan semisalnya, tapi kan aman, tentram, ekonomi rakyat lancar. Kan ada di truk-truk, anak kalau jalan truk itu ada tulisan, ada gambar Pak Harto, lalu tulisannya si anak zamanku toh. Dan benar itu. Ada gambar Pak Harto terus tulisannya si anak zamanku toh. Ya, dan terbayang senyum beliau, ya. Demikian. Sekarang apa yang terjadi? Lebih keamanan dan seterusnya, kerusuhan. Ya. Baik, itu yang pertama. Sanian, yang kedua sekarang. Di antara sifat ahli sunnah. Wa min sifat ahli sunnah al-jamaah al-muhafadhatu ala iqamati syairil Islam. Sifat ahli sunnah wal jamaah, yakni orang yang akidahnya lurus, sifatnya adalah menjaga untuk menegakkan syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam itu yang sesuai loh. Karena banyak juga disebut syiar tapi dia bukan syiar hakikatnya. Seperti merayakan tahun baru katanya demi syiar Islam, bukan itu syiar Islam. Syiar Islam itu apa yang disebutkan di dalam agama kita. Apa di antara contohnya? Azan itu syiar Islam. Antum jenggotan itu syiar Islam. Malah kurut jenggot lalu merayakan perayaan tahun baru Islam. Jenggot dihabisin merayakan perayaan tahun baru Islam, lalu ngomongnya syiar Islam. Jenggot itu loh syiar Islam. Jenggot itu syiar Islam. Ya. Taib min iqamati salatil jumu'ah wal jamaah. Syiar Islam apa? Mendirikan salat Jumat dan salat jamaah. Itu syiar. Berbondong-bondong kaum muslimin. Ya. Kecuali ketika musim pandemi ini sekarang, ikhwan. Jangan terlalu, kita harus insaf, harus adil mensikapi virus corona ini. Ada yang memang berlebihan, tapi juga ada yang bergampang-gampang meremehkan, ikhwan. Kayak nggak ada corona. Jadi kalau masker anak kira wajib tetap terus maskeran ke masjid ini. Adapun shop sendiri, wallahi ya ikhwan, anak sendiri tidak setuju. Secara pribadi anak tidak setuju. Kenapa? Dan masalah jaga jarak karena sepakat para ulama-ulama dunia, baik ulama medis ataupun ulama syariat, tentang masalah selama corona masih ada, itu kita tetap jaga jarak karena dikhawatirkan dengan cara bersatu bersentuhan itu yang akan menyebabkan tertularnya atau terpaparnya virus corona. Kenapa kayak alergi gitu, merenggangkan soft? Seolah-olah bahkan sampai-sampai ada saudara yang kita mengatakan, kok bisa katanya hukum Allah dikalahkan dengan hukum manusia? Apa maksudnya? Hukum Allah kan rapat, soft. Hukum manusia itu kan kata dokter-dokter saja katanya. Apalagi virus corona konspirasi. Apalagi yang berkeyakinan virus corona nggak ada. Sampai-sampai melecehkan orang yang pakai masker. Apa-apaan antum pakai masker? Nggak ada corona ya akhi. Sampai gitu loh. Gak boleh terlalu meremehkan, tidak boleh. Karena nyata bahkan sekarang Jakarta Pak Gubernur melakukan lagi PSBB. Karena memang terus meningkat. Karena kesalahpahaman masyarakat ketika disebut new normal dianggapnya apa? Corona wis nggak ono dianggapnya. Padahal maksud pemerintah itu sekarang ini new normal, yakni ayolah aktivitas kita mulai pelan-pelan, lalu terapkan protokol, hati-hati, waspada, ayo silahkan aktivitas, namun tetap di bidang tertentu saja, yang lain tetap tidak boleh, masih di rumah. Itu maksud new normal, bukan berarti normal. Maka masjid monggo dibuka, kajian monggo dibuka, namun protokol, ya. Nah ini jangan sampai kita berlebihan. Namun mudah-mudahan dengan rapatnya sob bukan berkeyakinan menganggap corona nggak ono, bukan. Insya Allah mudah-mudahan karena memang entah apa alasannya. Karena kalau fatwa ulama di Saudi semuanya mengatakan renggang, bahkan Saudi renggangnya sampai setengah meter ya kawan, bahkan sampai 1 meter renggangnya. Nah, kita yang cuma sejengkal aja loh kok, tidak apa-apa. Ya. Taib. Salat Jumat, salat berjamaah khilafan lil mubtadi' al munafikin, berbeda dengan ahli bid'ah dan orang-orang munafik yang mereka alladzina la yuqimuna al jumu'ah wal jamaah. Mereka tidak melakukan salat Jumat dan salat jamaah. Contoh ahli bid'ah yang tidak mau menegakkan syiar Islam adalah ketika mereka tidak mau salat Jumat atau salat jamaah di masjid kaum muslimin umumnya, nggak mau. Maunya di masjid kelompoknya saja. Itu juga orang yang tidak menegakkan syiar Islam. Jadi itu bukan ciri khas ahli sunnah. Jadi ahli sunnah itu tidak pilih-pilih masjid kecuali satu masjid saja.
Tidak boleh kita dan haram orang Islam salat di satu masjid, yaitu masjidnya orang Syiah, masjidnya yang dibangun oleh orang-orang Syiah, dan di masjid yang dihidupkan oleh orang Syiah. Kata ulama, antum salat di masjid orang Syiah dengan di masjid dengan di gereja atau yang semisalnya sama saja. Antum salat di belakang orang Syiah dengan salat di belakang orang Yahudi sama saja. Ya, ini tidak sah. Boleh salat di belakang semua ahli bidah kecuali orang Syiah. Dan itu fatwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena kekufuran akidah Syiah, keyakinan Syiah. Ya. Jadi kita salat di masjid manapun ya kawan, enggak melihat ormas apa, salat. Selama yang kedua tidak ada kuburan di masjid tersebut, baik di depan, di samping, kiri, di belakang atau di area masjid. Walaupun di luar masjid tapi masih satu area, masih satu tanah wakaf di dalam pagar masjid, tidak boleh kita salat di situ. Ya, sebab Nabi melarang la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Maksud di dalamnya jangan salat menghadap kubur, ini jangan juga salat di masjid yang ada kuburannya atau di kubur yang dibangun masjid. Ada kan kuburan lebih dulu ada dibangun tempat salat di situ, atau minimal ada sajadah di situ di kuburan tersebut. Biasa di kuburan wali, di kuburan dikeramatkan. Tidak boleh salat di tempat itu. Atau di masjid, masjid duluan ada, lalu dikubur orang mati di situ. Biasanya yang pewakafnya, tokohnya, kiainya. Tidak boleh salat di masjid seperti itu. Kecuali kuburan itu telah dihalangi oleh pagar dan itu ada di luar masjid, maka itu dibolehkan. Atau masjid menghadap pemakaman namun dipotong dengan jalan, itu boleh kawan. Ya, masjid menghadap pemakaman, menghadap kuburan gitu ya, tapi dipotong untuk jalan orang lalu lintas, lalu lalang, itu boleh. Jadi yang tidak boleh itu di dalam lingkungan masjid. Salisan yang ketiga, wa min sifatihim qiyamuhum bin nasihah likulli muslim wa ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Dan tersifat mereka adalah qiyamuhum bin nasihah, menegakkan nasihat ya atas setiap muslim, dan ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi semangat gitu loh, ta'awun dalam kebaikan. Dan ini dalam masalah-masalah ini kawan, ta'awun seperti ini ya likuli muslim kata Syekh, bukan likuli ahli sunnah. Ya kalau antum ta'awun kerja bakti atau apa, atau ta'awun dalam hal mungkin pengumpulan dana bantu orang yang kena musibah misalnya, tidak masalah. Kalau ada, pokoknya setiap muslim, tidak harus ahli sunnah. Maka beliau mengatakan likuli muslim ya. Taib. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa amalan biqaulih, sebagai bentuk pengamalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman, kata kami bertanya ini para sahabat, untuk siapa nasihatnya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah. Nah, apa maksud nasihat untuk Allah? Kita harus baca syarah hadisnya ini, dan hadisnya hadis Arba'in Nawawi. Di syarah di situ, nasihat untuk Allah ini kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk nasihat kepada Allah. Mengimani kepada Allah dengan benar, mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Demikian pula nasihat bagi kitabnya, membaca Al-Quran ya, mentadabburinya, mengamalkannya. Oleh Rasulih, adapun Rasulnya, bagaimana nasihat untuk Rasul? Agama ini nasihat untuk Rasul. Bagaimana maksud nasihat untuk Rasul? Ittiba kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela kehormatan Rasulullah, berjuang menegakkan sunnah Rasulullah. Nah, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan bagi para imam. A'immah di sini imam-imam, jadi penguasa-penguasa kaum muslimin, wa ammatihim, dan di antara orang umum, yakni kaum muslimin secara umum. Nah, kemudian satu lagi sedikit, wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin yang satu atas mukmin yang lain itu seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain. Nah, ini secara umum sifatnya harus kita miliki. Jadi ahli sunnah jangan berbuat baik hanya kepada sesama ahli sunnah, tapi kepada setiap muslim dalam hal menjaga akhlak. Bahkan kadang berdakwah dengan akhlak lebih mengena ikhwan daripada sekedar dengan lisan ya. Lebih dengan akhlak yang baik. Nah, fadhal.
Matikan dulu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صل على وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Karena kita target menyelesaikan kitab ini, insyaallah malam ini harus selesai. Ada sedikit lagi perkataan muallif kita harus selesaikan. Kemudian yang berikut, rabi'an, yang keempat, wa min sifatihim, di antara sifat mereka, yakni orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah sabatuhum fi mawaqifil imtihan, keteguhan hati mereka pada saat mendapat ujian. Wa dzalika bisabri indal bala, jadi ketika sabar ketika dapat musibah. Artinya orang yang akidahnya lurus malu kalau sampai ketika mendapat musibah keluh kesah, karena itu menunjukkan kekurangan dalam akidahnya. Karena di dalam pokok akidah kita menjelaskan tentang apa? Beriman dengan takdir, ya. Dan harusnya seorang muslim yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan musibah-musibah itu Allah sedang mengangkat derajat, Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya, dan Allah sedang memberikannya banyak pahala. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat mengagumkan, bukan mengagumkan, sangat kagum, menakjubkan urusan orang beriman itu, semua urusannya itu baik. Ditimpa musibah dia sabar, maka dia baik. Ditimpa kesenangan dia syukur, juga dia baik, kata Rasulullah. Dan itu tidak ada yang memilikinya kecuali hanya ada pada diri seorang mukmin. Nah, ini luar biasa. Makanya ciri orang yang akidahnya lurus ketika mendapatkan ujian-ujian dia bersabar. Wasyukur indar rukha, dan juga bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, kesenangan. Waridha bimuril qada, dan juga dia ridha atas
pahitnya takdir ini, takdir yang pahit, takdir yang buruk. Ini sudah kita bahas ya, maksud takdir buruk itu ya ini perkara yang memang kita merasakan sebagai makhluk yang ditakdirkan Allah, merasakan kepahitan-kepahitan, ketidakenakan ya, seperti musibah, enggak sehat atau sakit ya, dan semisalnya. Nah, itu ridha. Makanya kesenangan juga takdir. Ya, kesulitan juga takdir. Rata-rata orang hanya menganggap takdir itu yang pahit-pahit saja, padahal yang senang pun takdir kita. Ya. Kawin takdir, jomblo juga takdir jemaah. Tapi mana yang disebut takdir biasanya? Kata yang jomblo, aduh anak sudah takdir nih, jomblo terus gitu ya. Harusnya yang nikah pun, ya anak juga sudah takdir nih, dapat istri 2, takdir gitu, dapat istri 3. Tapi nggak pernah ngomong takdir, itu takdir juga. Taib. Khamisan, yang kelima, wa min sifatihim annahum yatahallawun bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa birril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar. Mereka berhias dengan akhlak yang baik. Bukan di sini bukan baik, bahkan makarim, akhlak yang mulia. Ya. Wa mahasinil a'mal, dan amal-amal yang baik. Wa birril walidain, berbakti kepada orang tua. Wasilatil arham, bersilaturahim, husnul jiwar, baik kepada tetangga. Nah ini. Jadi yang akidahnya lurus pasti seperti ini harusnya. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala, dan mereka wa yanhauna, mereka melarang untuk bersikap al-fakhr, sombong, wa al-khuyala, membanggakan diri, wal baghi, juga curang, wa dhalim, berbuat zalim, wa tarafu 'alan nas, tinggi angkuh di hadapan manusia. Masya Allah, ini akhlak. Jadi saya di sini mencontohkan gitu beberapa akhlak-akhlak yang mulia. Dan ini amalan biqauli ta'ala, sebagai bentuk pengamalan firman-Nya Allah Ta'ala. Surah An-Nisa ayat 36, ikhwan. Surah An-Nisa ayat 36. Ini disebut oleh para ulama, disebut hak yang 10. Ya. Jadi hukukul ashr. Ya, hak yang 10, yaitu yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Ibadah kepada Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun dalam beribadah. Yang menakjubkan ikhwan, ketika Allah mengatakan di sini tentang tauhid, itu beribadah kepada Allah, Allah sambung dengan akhlak. Yang menunjukkan tauhid dengan akhlak tidak bisa dibedakan. Makanya dalam hadis juga kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Ini tauhid bukan? Siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, tauhid bukan? Tauhid, akidah. Lalu kata Nabi, falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu ini akhlak. Namun Nabi gandengkan dengan tauhid dalam hadis. Allah pun dalam ayatnya surah Nisa 36 digandengkan antara tauhid dengan bakti kepada orang tua, dengan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, wasahibi bil jambi, teman dekat, wa ibnu sabil. Ya, ibnu sabil siapa maksudnya? Siapa dalam ayat ini? Coba kita baca ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik dengan sedikit pun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Lalu wabidil qurba, kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Masya Allah ya. Dan kita orang miskin memang diperintah oleh agama untuk mencintai mereka dan berbuat baik, ikhwan. Ada mungkin orang miskin, kita dengan berinfak, bersedekah, memperhatikan, bahkan kenapa kita tidak menafkahi misalnya janda? Tidak harus menikahi saja, ikhwan. Membantu janda itu tidak harus menikahi saja. Kan kadang-kadang ikhwan suka alasan, iya janda dibantu, dinikahi. Tidak harus dinikahi, tapi dinafkahi saja. Nafkahi saja. Nafkahi tiap bulan. Ya. Mungkin janda, anaknya mungkin dia miskin, anaknya banyak, yatim. Nafkahi. Ya. Terus wal jaridil qurba, tetangga kurba dekat, wal jaridil junub, tetangga jauh. Ya. Dan ukuran tetangga ini, dekat jauh ini, sebagian para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah ya, ada khilaf tentang mana tetangga dekat, tetangga jauh. Dekat itu katanya yang satu masjid, yang satu jamaah. Yang biasa ke masjid itu kan tetangga dekat. Dan kita tahu
Kalau sakit, kalau tidak sakit di masjid tidak ada berarti sakit gitu loh. Satu masjid. Ada lagi tolak ukurnya berapa puluh orang gitu, beberapa puluh keluarga maksudnya. Jadi yang penting di sini tidak ada batasan secara pasti dari syariat, hanya secara adat kita bisa menilai mana tetangga dekat, mana tetangga jauh. Ya kalau kita mungkin sudah beda RW ya, atau beda apa? Beda apa Pak biasanya Pak? Nah itu disesuaikan dengan adat kebiasaan gitu. Terus wasahibi bil jambi, asahib teman dekat ini juga bisa artinya katanya teman yang senantiasa bersama kita terus, itu istri. Sahibi bil janbi di sini, teman dekat ini tidak harus kawan dekat, tidak, tapi juga istri. Sahibi bil jambi. Lalu wabni sabil. Nah, ibnu sabil ini orang musafir yang putus bekal. Ya. Ibnu sabil itu kan anak jalanan, tapi bukan itu maksudnya. Musafir yang kehabisan bekal walaupun kaya. Kalau di zaman dulu mungkin loh jemaah ada orang kaya, musafir, banyak harta, ya, tapi bisa jatuh miskin ketika safar, kehabisan bekal. Karena zaman dulu nggak ada ATM, nggak ada telepon. Kalau sekarang tinggal lihat di ATM, tinggal kirim suruh telepon mungkin. Di zaman dulu bisa kemungkinan. Maka Ibnu Sabil itu tidak harus miskin saja, bisa jadi juga kaya. Di zaman dulu begitu, dan itu hak mendapat zakat. Lalu wa malakat aimanukum, nah budak-budak milik kita, ya. Lalu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang mukhtalan fakhura, sombong lagi meninggikan diri, sombong. Baik. Lalu wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam juga sebagaimana sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna iman, perhatikan ikhwan, ini yang menunjukkan lebih detail lagi kalau akidah dengan akhlak nggak bisa dibedakan. Maka keliru kalau ikhwan kita mengatakan, akhi yang penting itu ngaji itu tauhid, yang penting itu akidah, terus akhlak, ada sih gampang akhlak, yang penting akidah. Keliru. Makanya aneh ada ikhwan yang sudah ngaji tauhidnya mantap, tapi kalau utang tidak bayar. Iki ikhwan opo iki? Ngaji tauhid mantap, kalau utang tidak bayar. Memang dia kalau utang suka tidak bayar, kayak nganggap remeh gitu. Lu antum tauhidnya bagaimana ini? Lihat, akmalul mu'minina imanan. Mukmin yang imannya paling sempurna, yang tauhidnya paling mantap adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, demikian. Berapa poin ini? 5 poin daripada sifat-sifat ahli sunnah wal jamaah. Lalu Syekh mendoakan kita semua, nasallahu an yaj'alana minhum. Kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita minhum. Minhum yakni dari golongan mereka ini ahli sunnah wal jamaah, bimannihi wa karamihi, dengan karunia-Nya Allah dan kemuliaan Allah, wa alla yazigha qulubana ba'da idh hadana, dan semoga Allah tidak memalingkan hati-hati kita setelah kita mendapatkan petunjuk. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Semoga salat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya serta para sahabat semuanya. Walhamdulillah, kitab kita selesai dan kita akan ganti kitab insyaallah. Nanti akan diumumkan, dan saya berharap ya kitab ini nanti ya kita kasih, yang mau beli monggo kitabnya, yang mau ya motokopi juga monggo. Tapi sekarang ini ada jauh beda membeli dengan motokopi. Insyaallah semuanya harus memiliki kitabnya supaya kita mengkaji kitab secara langsung. Atau ibadah pertanyaan, bagaimanakah akidah yang benar tentang masalah imam dan baiat? Ana mohon ana mantan Islam jamaah. Oh, mantan Islam jamaah yang dulu meyakini Islam tidak sah kalau belum baiat. Taib. Baiat ada 2 macam, ada baiat yang syar'i dan ada baiat yang bid'iyah. Baiat yang syar'i hanya baiat kepada imamul a'zam, kepada imam a'zam, kepada penguasa yang memiliki kekuasaan, memiliki wilayah. Dan arti baiat adalah apa ikhwan? Janji setia untuk taat, itu baiat. Dan baiat itu dilambangkan dengan tangan berjabatan, tapi tidak harus. Makanya diambil dari kata tangan. Baiat itu sama dengan jual beli. Kenapa jual beli disebut bai'? Karena dia saling menjulurkan tangan, menyerahkan ya uang dan menyerahkan barang, saling menjulurkan tangan, disebutlah bai' akhirnya.
termasuk bai'at itu sama maknanya jual beli, namun maksudnya ini janji setia dengan disimbolkan dengan tangan berjabatan tangan. Makanya Rasul kalau membaiat para wanita, membaiatnya namun tidak dengan tangan, ya, tidak menyentuh dengan tangan. Adapun baiat yang bid'ah adalah baiat janji setia kepada pimpinan-pimpinan firqah, golongan-golongan kelompok seperti Islam Jamaah ataupun kelompok-kelompok Khawarij atau kelompok-kelompok Sufi, tarekat Sufi. Ada baiatnya. Bahkan ana sebutkan ada ormas ya, yang nampak ormas ini adem ayem saja. Tapi ini ana nggak sebutkan karena sensitif ya. Kalau antum ingin tahu, antum japri ke ana ormas apa yang dimaksud. Dia adem ayem, nggak nampak kesesatan, nggak nampak sama sekali. Tapi ternyata, ikhwan, guru-guru dari kawan-kawan kita yang guru di sana itu ternyata banyak yang berguru yang menjadi guru di ormas tersebut lalu keluar. Karena apa? Karena ada baiatnya dan diancam. Ya. Ini rahasia tapi nanti insya Allah yang mau tahu japri. Supaya antum jangan memasukkan anak ke sekolah karena dia adem ayem. Ya, bahkan mahal ininya itu biayanya. Tapi aman karena tidak nampak dari luar. Enggak nampak. Padahal aslinya adalah ada baiat-baiat seperti itu, jadi para guru itu dibaiat. Dan ada memang cenderung kepada pemahaman-pemahaman khawarijnya. Ini bahaya, ikhwan. Karena banyak orang yang tidak paham sehingga banyak bahkan di antara ikhwan kita, ya, jamaah kita ada yang banyak yang menyekolahkan anaknya ke tempat tersebut. Ini anak tidak enak, itu sudah kadung bagaimana ikhwan ini dengan biaya yang mahal. Tapi maksud ikhwan itu artinya gini, orang yang ngaji kepada kita gitu ya. Mungkin dia belum paham. Ngaji kepada kita tapi jamaah kita tapi belum paham. Ya, masukkan anaknya ke situ. Saya sebentar. Jadi ada hadis yang dimaksudkan di dalam baiat. Yani hadis yang bunyinya man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Itu dijadikan dalil oleh mereka ini. Ini hadis sahih baiat maksudnya kepada Imamul A'zam tadi. Barang siapa yang mati dan tidak pernah baiat atau tidak membaiat kepada imamnya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Ini pun maknanya bukan berarti kafir, seperti jahiliyah kafir keluar dari Islam, bukan. Tapi ini seperti kebiasaan perilaku jahiliyah. Kan banyak Nabi menyebutkan umatku sering melakukan perbuatan jahiliyah, di antaranya meratapi mayit. Apakah meratapi mayit kafir? Tidak. Sama halnya orang yang tidak baiat kepada imam, ini tidak menampakkan janji setia untuk taat kepada imamnya. Jadi Imamul A'zam yang dimaksud. Jadi antum dalam hati meyakini tidak perlu taat kepada pemimpin antum, berarti itu maksud hadis. Ada orang Islam lalu dalam hatinya anda apa-apa, anda usah taat kepada pemimpin apa itu. Dalam hatinya ini hadis kena ini. Karena kita ketika punya pemimpin harus menanamkan dalam hati kita wajib taat kepada pemimpin tersebut. Wajib meyakini kita wajib taat. Nah ini dipakai oleh kelompok itu yang baiat-baiat bidah tadi, ormas kelompok-kelompok tadi, sehingga diancamlah anggotanya. Takut anggotanya jemaah. Ayo kalau tidak baiat kepada aku neraka atau mati jahiliyah. Takut baiat akhirnya. Kalau sudah baiat diancam lagi. Kalau membatalkan baiat jahiliyah, takut akhirnya tidak keluar-keluar. Karena takut kewalat dari kalau keluar dari jamaah tersebut. Ya ini kekeliruan dan itu banyak di antara kelompok-kelompok. Biasanya tasawuf, tarekat, kemudian firqah-firqah khawarij atau firqah-firqah seperti tadi jamaah-jamaah yang memang rata-rata mereka berpemahaman dalam sisi takfir itu khawarij. Jadi terpapar pemahaman khawarij dalam masalah mengkafirkan. Karena yang tidak berbaiat hukumnya apa? Kafir. Bahkan dulu pernah ada salah satu kelompok ini kalau menyentuh bersentuhan saya dengan orang Islam, kalau antum misalnya sholat di masjidnya itu bekas sholat antum dicuci, dipel langsung lantainya itu. Karena apa? Antum najis. Lah orang kafir asli aja ndak najis. Yahudi Nasrani aja nggak najis badannya. Bagaimana orang Islam antum dinajiskan? Tapi katanya sekarang tidak lagi. Jadi berubah. Ya mungkin sudah ada kesepakatan ijma sesama ulama mereka mungkin. Nggak ada lagi sekarang. Ya. Baik, barakallahu fikum. Terakhir, orang tua saya merupakan jamaah asyhadatain. Saya selalu dipaksa untuk mengamalkan amalan-amalan jamaah tersebut. Bagaimana cara menjelaskan ke orang tua saya dengan baik
Ya, dan bolehkah mengatakan iya tetapi mengingkarinya? Baik, para jamaah sekalian, kalau memang kita mampu menasihati dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang sopan, atau mungkin dengan cara dikasih buku-buku kesesatan jamaah, tapi jamaah syahadatain ini juga harus kita melihat sisi kesesatannya di mana. Jadi kita mungkin bisa menjelaskan. Kalau juga tidak mampu untuk menjelaskannya, ya kita ingkari seperti tadi dengan hati kita, atau minta bantuan orang lain, saudara kita yang sudah paham juga minta untuk menasihati misalnya. Kalau kita tidak mampu sebagai anak, takut hubungan menjadi tidak baik misalnya, maka bisa melalui orang lain atau melalui ustadz yang bisa untuk berkunjung atau dianggap dekat dengan orang tua kita tersebut, ya, untuk menjelaskan kesalahan dari ajaran tersebut. Terus bolehkah kita mengiyakan saja untuk supaya orang tua kita ini senang dan tidak timbul fitnah? Ya kalau memang menimbulkan fitnah, ya sehingga orang tua menjadi marah, ya tidak masalah, sekedar untuk tauriyah, ya. Artinya bukan berdosa tapi iya baca yo, iya tidak baca. Dalam hati itu gitu. Iyahnya keras kan? Baca yo, iya tidak baca. Itu. Tidak apa-apa jemaah. Itu tauriyah, cari aman. Seperti Nabi Ibrahim diajak nyembah berhala, Nabi Ibrahim katakan ini sakim, aku sakit. Ibrahim maksudnya bukan sakit badan, sakit hati, loro hati lo koi berbuat syirik kufur, aku sakit hati aku. Ibrahim alaihissalam seperti itu. Tapi ya kalau bisa nasihatikan, kasihan juga orang tua kita di atas kesesatan, wal iyadu billah. Cukup sampai di sini insyaallah, kita lanjut kembali pada pembahasan berikut. Wallahu alam, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.